Halo semua, gua Indra. Setelah sebelumnya gua sudah membahas soal Liga Neo Egois, mulai dari sini kita akan melihat perkembangan para pemain Blue Lock yang sudah dilatih para penyerang kelas dunia. Selain itu, sekarang kita juga akan memasuki pertandingan pertama untuk Bastard Munchen. Saya gak usah banyak basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-19. Menjelang 10 hari sebelum pertandingan dimulai, Isagi berlatih dengan keras untuk mendapatkan kursi skuad inti Munchen. Lalu saat memasuki waktu istirahat, para pemain Munchen membicarakan perubahan sifat dan perkembangan Kunigami. Di mana di sini Kunigami punya ranking tinggi dengan total skor A. Di sisi lain, meski statistik Isagi juga sudah meningkat, namun Isagi masih ada di bawah Kunigami dengan total skor B. Nah, merasa kurang puas dengan performanya, Isagi pun mendatangi Noah dan meminta saran untuk menaikkan rankingnya. Di sini Noah pun bertanya seputar kemampuannya Isagi. Beberapa pertanyaan bisa Isagi jawab dengan mulus. Hingga akhirnya ketika Noah memberi sebuah analogi, semisal Isagi punya segala hal yang dia butuhkan, apakah Isagi mampu mengalahkan Noah atau tidak? Di titik ini Isagi tak bisa menjawabnya. Dan ya, Noah pun memberitahu bahwa ketidaktahuan Isagi menandakan masih adanya hayalan dan pemikiran tanpa logika di dalam kepalanya. Maka dari itu, di sini Noah memberi saran supaya Isagi memperbaiki cara berpikirnya. Tiap-tiap menit yang Isagi jalani perlu dipakai agar dia mencapai pemain terbaik. Lalu setelah itu, Noah ingin Isagi menunjukkan idealisme untuk mengalahkannya. Tentu di sini Isagi sangat senang diberi saran dari idolanya. Oke, sekarang kita beralih pada tim yang akan dihadapi oleh Munchen, yaitu FC Baraka. Sebagai sang master, Lavinho memperkenalkan dirinya dengan gaya yang sangat nyentrik. Lavinho bilang bahwa dia tidak akan mengajarkan bola pada siapapun. Bahkan di sini Lavinho sampai mengaku kalau dirinya merupakan pemain terbaik saat ini. Lavinho sendiri tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Soalnya dia punya gambaran pemain terbaik di dalam kepalanya. Sambil mulai beratraksi, Lavinho memberitahu gaya bermainnya yang terinspirasi dari Ginga. Ginga sendiri merupakan gerakan dasar dari bela diri capoeira. Lavinho mengaku bahwa dia mendapat inspirasi tersebut dari idolanya. Maka dari itu di sini Lavinho menyuruh para pemainnya untuk membuat gambaran dengan mengkombinasikan gaya bermain pesepak bola hebat dengan gaya mereka sendiri. Karena mulai dari sana style original mereka akan terbentuk. Lavinho sendiri memakai kupu-kupu sebagai gambarannya. Bagi Lavinho, lapangan merupakan sebuah panggung. Jadi yang harus dia lakukan hanyalah menari layaknya pemain terhebat. Di sini Bachira pun sangat termotivasi setelah melihat aksinya Lavinho. Mulai dari hari itu Bachira pun berlatih dengan keras untuk meniru gaya bermain Lavinho. Setelah selesai berlatih, Bachira menemui Lavinho untuk meminta saran. Bachira pun di sini bertanya apa yang harus dia lakukan setelah berhasil melampaui gambaran monster yang dimilikinya. Lavinho pun menjawab bahwa Bachira hanya perlu mengembangkan si monster ke level yang lebih tinggi. Lalu gambaran tersebut perlahan akan menuntun Bachira pada style originalnya untuk mencapai posisi terbaik di dunia. Nah, 10 hari kemudian pertandingan pertama antara Munchen dan Baraka akan segera dimulai. Munchen sendiri akan bermain dengan formasi 4-4-2. Nggak ada pemain dari Blue Lock kecuali Kunigami di sini. Lalu di sisi yang lain Baraka akan bermain dengan formasi 4-4-3. Di mana di sini Bachira dan Otoya masuk ke dalam starter. Saya gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pertandingannya. Kick off dimulai dari Munchen. Setelah mendapat bola dari Kaiser, di sini Nes langsung mengirim umpan vertikal pada Grim. Grim pun memanfaatkan sisi lapangan untuk melewati musuh. Lalu dikarenakan Kaiser dijaga 2 orang, di sini Grim mengirim bola ke sisi yang lain. Bola pun berhasil diamankan Gessner. Dengan gocekan apiknya, Gessner berhasil menembus pertahanan Baraka. Lalu di saat para pemain Barca semakin menekan, Gessner pun mengirim bola lambung ke arah Kunigami. Tak hanya berhasil mengamankan bola, tapi di sini Kunigami juga bisa menahan dua pemain dengan tangannya.
Dan ya, tanpa memperdulikan Kaiser, Kunigami langsung melesatkan tendangan keras memakai kaki kanan. Tapi sayang, tendangan Kunigami masih bisa ditepis oleh kiper. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh perkembangan Kunigami setelah keluar dari wildcard. Kini kekuatan fisik Kunigami jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Selain itu, Kunigami juga mampu menembak dari arah manapun. Walaupun tembakannya masih belum membuahkan gol, tapi jangan salah, tembakan keras barusan Kunigami lesatkan dengan kakinya yang tidak dominan. Well, di sini Nes mengomentari gaya bermain Kunigami yang egois. Nes bilang kalau seharusnya Kunigami mengoper pada Kaiser. Namun di sini Kunigami sama sekali tidak memperdulikannya. Di saat mereka berdua mau ribut, Baraka pun mengoper bola pada Bachira. Dan sekarang waktunya bagi Bachira untuk menunjukkan perkembangannya. Bachira pun maju dan berhasil melewati satu musuh. Sekarang gaya dribble Bachira sudah berubah. Gerakan Bachira lebih efektif dan bertenaga dibanding sebelumnya. Seperti biasa, bola memang selalu lengket di kakinya Bachira. Walaupun memiliki banyak opsi gerakan, kini Bachira tidak maju dengan gegabah. Namun begitu musuh bergerak, Bachira langsung bereaksi dengan cepat menggunakan skillnya. Inilah bentuk dribble baru dari Bachira. Gaya bermain lebih dewasa yang lahir dari perpaduan Ginga dan juga monster. Setelah berhasil melewati musuh yang lain, kali ini giliran Kunigami yang menghadang Bachira. Berbeda dengan pemain lain, Kunigami mampu mengikuti gerakan Bachira. Tapi meski demikian, Bachira masih bisa lolos dengan double touch ganda. Begitu Bachira lolos, dua pemain langsung menghadangnya. Namun di sini Bachira memainkan tiki taka bersama Ignacio dan juga Otoya. Lalu saat bola kembali memantul pada Bachira, Bachira pun langsung melesatkan tendangan voli yang sangat gokil. Sumpah di sini Bachira gokil banget. Bola pun masuk dan gol pertama di pertandingan ini berhasil dicetak oleh Bachira. Setelah melihat permainan Bachira, kurang lebih Isagi sudah memahami maksud Ego soal fase kedua Blue Lock. Namun meski demikian, Isagi masih belum tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuktikan kelayakannya di sistem Munchen. Ketika Isagi tenggelam dalam pikirannya, Munchen kembali memulai permainan. Setelah menyerahkan bola kepada Nes, Kaiser kemudian maju melewati setiap pemain yang menghalanginya. Di saat Kaiser mengatur posisi, Nes mempermainkan lawan dengan ankle-nya yang sangat fleksibel. Bisa dibilang untuk saat ini Nes adalah jantung dari tim Munchen. Nah setelah itu, Grimm dan juga Gessner melakukan cross run di dalam kotak penalti. Seketika situasi menjadi kacau. Dan di saat itulah Nes mengirim umpan lambung pada Kaiser. Meski di sini Bachira bisa menebak gerakan Kaiser, namun dengan sigap Kaiser menahan tubuh Bachira. Lalu setelah berhasil melakukan fade out pada bek musuh, Kaiser pun melesatkan tendangan voli super cepat. Yang saking cepatnya membuat kiper tak bisa bereaksi. Skor pun menjadi 1-1. Dan ya di sini selebrasi Kaiser tak kalah kece dari golnya. Isagi pun di sini sangat terpukau melihat permainan Kaiser. Pada saat Isagi melihat gerakan Kaiser yang sangat efisien, Isagi berpikir bahwa Kaiser adalah versi sempurna dari dirinya. Tapi anggapan Isagi salah, karena permainan Kaiser jauh melampaui gambarannya. Di sini Noah memberitahu bahwa tendangan super cepat barusan merupakan Kaiser Impact. Bisa dibilang dalam urusan kecepatan tendangan voli, Kaiser ini nomor 1 di dunia, melampaui Noel Noah. Dari sini Isagi pun sadar bahwa filosofi Munchen bukan dibangun berdasarkan tim, melainkan kemampuan Kaiser. Gol yang barusan Kaiser cetak itu tercipta berdasarkan rasionalitas absolut. Sebuah gambaran sempurna dari idealisme yang Ego ajarkan pada awal cerita. Sementara itu, setelah melihat pertunjukan yang menghibur, Lavinho pun jadi panas untuk ikut meramaikan lapangan. Tak hanya sampai di sana, di sini Noah juga ikut turun untuk meladeni Lavinho. Jadi ya di sini kedua master akan menggunakan sistem pergantian bintang, di mana mereka bisa bermain selama 3 menit di lapangan. Nah, karena Kunigami telah gagal menunjukkan kemampuannya di sistem Munchen, Kunigami akan digantikan pemain lain.
Dan ya di sini Noah menunjuk Isagi untuk menggantikan Kunigami. Di sini Yukimiya tak terima dan protes karena rankingnya lebih tinggi dari Isagi. Tetapi Noah bilang kalau ini merupakan permintaan fans. Jadi ya Isagi mendapat privilege berkat penampilan gemilangnya waktu melawan timnas Jepang U20. Tentunya Isagi tidak menyia-nyiakan peluang untuk bermain bersama idolanya. Isagi pun langsung melepas jaket dan bersiap menuju lapangan. Di sini nggak ada perubahan formasi. Isagi akan bermain di sayap kanan, sementara Noah dan juga Lavinho sama-sama berada di depan. Oke, permainan pun kembali dimulai dari Baraka. Di sini Lavinho dan juga Noah langsung saling berhadapan. Di saat mereka berdua sedang sengit berduel, Isagi mencoba nimbrung untuk membantu Noah. Tapi ya di sini Lavinho justru memanfaatkan Isagi untuk keluar dari penjagaan Noah yang ketat. Karena sudah mengganggu, Isagi pun kena tampol oleh Noah. Sementara itu Lavinho sendiri asik menari dengan lincah, memaksa musuh-musuhnya terjatuh, membuat kiper sempoyongan, dan ya Lavinho pun menutup aksinya dengan back heel pelan ke gawang sambil melakukan selebrasi yang kelas banget. Bener-bener show off dari pemain kelas dunia. Skor sementara 2-1 untuk Baraka. Di sisi yang lain, sehabis ditampol Noah, Isagi juga kena satir kaisar akibat blundernya barusan. Ya di sini mental Isagi bener-bener lagi diuji. Tapi tenang aja, Isagi tidak akan menyerah segampang itu. Permainan kembali berlanjut. Setelah kaisar mempercayakan bola pada Ness, Noah langsung melaju dengan cepat melewati setiap pemain musuh. Begitu Ness mengirim umpan padanya, Noah pun lanjut menunjukkan skill dribblenya untuk melewati para pemain Baraka. Pergerakan Noah benar-benar sangat efisien, hingga membuat Isagi tak bisa berhenti terpukau dan memujinya. Di sini Lavinho tak tinggal diam dan menyuruh para pemainnya untuk mengepung Noah. Ya sayangnya tak ada satupun yang bisa menghentikan Noah. Bahkan ketika Noah dibody dengan keras oleh Lavinho, keseimbangan Noah sama sekali tak tergoyahkan. Dan ya di sini Noah pun melesatkan tendangan keras ke gawang Baraka. Kedudukan pun menjadi imbang kembali dengan skor 2-2. Permainan Noah yang luar biasa barusan bukan hanya sekedar berasal dari kekuatan ataupun skillnya yang tinggi. Noah sendiri diketahui lahir dengan kondisi langka, yaitu ambidexterity. Sebuah kondisi di mana seseorang punya tubuh yang dominan di kedua sisi. Dengan kata lain, kedua kaki Noah bisa melakukan apapun dengan sempurna. Nah, sesi waktu bermain kedua master pun habis. Di sini Noah memanggil Kunigami untuk menggantikannya. Selain itu, Noah menyuruh Kunigami untuk mempraktekkan gerakan yang barusan Noah telah lakukan. Ini merupakan peluang terakhir bagi Isagi dan Kunigami, karena kemenangan akan ditentukan oleh gol yang selanjutnya. Di saat mereka memasuki lapangan, Isagi kemudian bertanya pada Kunigami, apa yang terjadi selama dia berada di wildcard, dan kenapa Kunigami dipanggil Copyman oleh Noah. Meski sempat menolak, Kunigami akhirnya menjawab bahwa wildcard adalah tempat eksperimen untuk menduplikasi fisik Noah. Mereka yang memasuki wildcard saling bertanding satu sama lain, dan satu pemain yang berhasil bertahan akan mendapatkan kemampuan fisik yang setara dengan Noah. Kunigami pun menyuruh Isagi berhenti bertanya dan mengurus dirinya sendiri. Tapi ya ucapan tersebut Isagi kembalikan pada Kunigami. Oke, putaran terakhir pertandingan kali ini pun dimulai. Bachira yang langsung berhadapan dengan Isagi kemudian memainkan umpan 1-2 bersama Otoya. Begitu Bachira lolos, ia langsung dikepung dari dua arah yang berbeda. Bachira pun mencoba meloloskan diri dengan skillnya. Tapi sayangnya bola yang terpantul berhasil dicuri oleh Ness. Ness pun tak membuang waktu dan langsung mengirim bola pada Kaisar. Sadar kalau dirinya tak mungkin mendapatkan operan, Isagi pun berlari dan memotong bolanya Kaisar. Meski begitu di sini Isagi terlalu terburu-buru sehingga tembakannya diblok oleh musuh. Bola yang terbuang pun berhasil didapatkan oleh Grim. Dan ya sekarang Isagi benar-benar tidak dipedulikan oleh siapapun. Waktu yang dimiliki Isagi semakin menipis dan dia harus membuktikan kelayakannya di lapangan. Hal tersebut membuat Isagi semakin tenggelam pada fokus, hingga akhirnya Isagi pun memasuki flow.
Sementara itu, karena Kaisar dipepet terus oleh Kunigami, mau tak mau Gesner memilih mengirim crossing pada Ness. Namun sekali lagi Isagi datang dan memotong umpan tersebut. Di sini Isagi langsung berhadapan dengan Bachira. Meski Isagi berhasil menipu Bachira, tapi jarak Isagi dengan gawang jadi semakin melebar. Dengan kata lain, satu-satunya cara Isagi untuk membuktikan kelayakannya sekarang hanyalah dengan mencatatkan assist. Awalnya Kaisar mengira bahwa Isagi bakalan mengumpan kepadanya, tapi ternyata Isagi justru mengirim bola pada Kunigami. Kunigami sendiri terkejut dengan asisnya Isagi. Tapi walau begitu, Kunigami tidak mau menyia-nyiakan peluang. Dan akhirnya di sini Kunigami bisa dengan bebas mengeluarkan tembakan keras dari kaki kirinya. Gol pun berhasil tercipta dan dengan demikian Munchen berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir 3-2. Meski sudah mencetak skor, Kunigami sendiri tampaknya tidak senang menerima bantuan dari Isagi. Tapi ya di sini Isagi memberitahu bahwa barusan ia hanya memanfaatkan Kunigami untuk menunjukkan kelayakannya. Tak lama Bachira datang dan bertanya mengapa Isagi malah mengumpan pada Kunigami. Isagi kemudian bilang kalau dia tidak mau jadi bonekanya Kaisar. Makanya dia bertaruh pada tendangan kaki kirinya Kunigami. Isagi dan Bachira kemudian saling menyemangati satu sama lain. Sampai akhirnya Ness datang dan menunjukkan ketidaksenangannya atas aksi Isagi waktu di lapangan. Adu mulut antara Ness dan Isagi pun tak terelakkan. Hingga kemudian Kaisar datang dan menundukkan kepalanya Ness. Di sini Kaisar meminta maaf pada Isagi karena sudah meremehkannya. Namun meski demikian Kaisar tetap merendahkan Isagi. Ya tentunya di sini Isagi tak tinggal diam dan bilang kalau dirinya akan melucuti semua yang Kaisar punya di Munchen. Tak lama kemudian Ego muncul di monitor dan menyapa para pemain. Lalu Ego pun lanjut memberitahukan bahwa tiap pertandingan di Liga Neo Egois diawasi oleh para pemilik klub di seluruh dunia. Selayaknya Liga Pro, Neo Egois juga menerapkan sistem lelang pada para pemainnya. Di mana di sini tiap pertandingan selesai, para pemain yang tampil akan mendapat penawaran gaji tahunan dari klub-klub yang berminat. Ya bisa dibilang ini semacam bursa pemain. Isagi sendiri di sini mendapat penawaran 17 juta yen dari Berserk Dortmund. Dan sejauh ini Kaisar mendapat penawaran tertinggi dengan 300 juta yen. Ya intinya setiap pemain yang sudah tampil bakalan mendapatkan penawaran sesuai kontribusi mereka. Bagi para pemain Blue Lock, sistem lelang ini akan diurutkan ke dalam format ranking. Dan 23 pemain teratas secara otomatis akan mendapat kursi di skuad timnas U20. Lalu bagi para pemain asing, ini merupakan arena untuk menunjukkan skill mereka kepada dunia. Lalu tak berhenti sampai di sana, ternyata Liga Neo Egois juga merupakan sebuah reality show. Jadi setiap pertandingan akan disiarkan secara live ke seluruh dunia melalui channel berlangganan bernama Blue Lock TV. Dan sekarang sudah ada lebih dari 80 juta orang yang berlangganan. Dengan kata lain, tidak hanya Jepang saja, namun kini seluruh dunia juga menyaksikan bagaimana gilanya arena pertarungan untuk menciptakan pahlawan baru di dunia sepak bola. Sementara itu di lapangan yang lain, pertandingan antara Ubers dan juga PXG baru saja selesai. Di mana di sini Rin berhasil membawa PXG meraih kemenangan dengan skor 3-2. Sebagai penutup, ini merupakan ranking Blue Lock untuk sementara. Ego memberi pesan bahwa jika mereka ingin bertahan, entah bagaimana caranya, mereka harus tampil dalam pertandingan. Dan ya pertandingan selanjutnya akan dimulai 10 hari lagi antara Munchen melawan Man City. Oke, sampai di sana dulu pembahasan kita seputar Blue Lock. Di pertandingan pertama ini lumayan banyak momen keren. Favorit gue sih tentu saja atraksi dari Lavinho. Soalnya gol dan juga selebrasinya itu mewah banget. Selain itu banyak hal yang dijelaskan juga. Kita bisa melihat bagaimana Blue Lock mengeksplorasi sepak bola dalam aspek-aspek yang lebih luas. Nggak cuma sekedar kompetisi di lapangan saja, tapi di pembahasan kali ini unsur bisnis yang lumrah dalam sepak bola juga turut dimasukkan. Well, seperti yang sudah Ego jelaskan, untuk bertahan di Liga Neo Egois ini, para pemain setidaknya harus tampil dalam pertandingan. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mendapat penawaran.
Jadi kedepannya beberapa pemain akan mengincar posisi yang lain untuk mempertahankan keberadaan mereka di Liga Neo Egois. Soalnya posisi striker sendiri itu terbatas banget. Yaudah mungkin gitu aja. Overall untuk pertandingan pertama ini menurut gua lumayan seru. So ya, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian mau mengirim dukungan lebih, bisa cek link Saweria yang ada di deskripsi. Kalau ada kritik maupun saran, langsung aja drop di bawah. Sekian gua Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.